memang ini kelihatan bahwa BPAN ini bisa membuat, bisa merespon situasi, bisa berubah, beradaptasi dengan situasi yang terjadi saat ini. Jadi kalau orang kota lockdown itu atau karantina itu stay at home, kalau kita masyarakat adat tidak ada stay at home, apalagi kalau di kampung. Sepanjang pintu kampung ditutup, maka kegiatan dalam kampung masih bisa normal karena kita memastikan tidak ada virus yang masuk ke dalam kampung, sehingga masih bisa berladang, masih bisa ke hutan, masih bisa ke sungai, masih bisa ke gunung, masih bisa ke danau, masih bisa melaut. Jadi itulah kenapa lockdown sangat penting buat kita masyarakat adat. Karena kita mau memastikan supaya virus tidak masuk kampung, supaya kehidupan kita masih normal. BPAN itu dibentuk secara khusus, didorong untuk berdiri BPAN untuk memastikan peran generasi muda di dalam organisasi ini bisa dimaksimalkan, karena kita tahu betul ya, masyarakat adat itu ada setidaknya ada 2 kelompok yang biasa tidak mendapat tempat yang seperti seharusnya, bukan hanya dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga khususnya dalam pengambilan keputusan yang akan berdampak pada kehidupan kita sebagai masyarakat adat di kampung. Itu adalah perempuan dan anak muda. Organisasi ini memang organisasi modern, tetapi manusia yang ada di dalamnya itu lahir dari cara pandang, dari sikap, dari pemikiran yang dibentuk oleh berbagai jenis budaya, karakternya masing-masing. Yang mayoritas tadi itu masih menyingkirkan perempuan, masih menyingkirkan anak muda. Sehingga meskipun ada aturan di dalam organisasi kita yang mengatakan harus partisipasi penuh seluruh elemen masyarakat adat di anggota AMAN, tapi karena manusia yang ada di organisasi ini masih berangkat dari mindset yang begitu, maka belum tentu seluruh kebijakan kita di organisasi untuk full partisipasi dan efektif bisa berjalan. BPAN dibentuk supaya ada tempat bagi generasi muda, bisa memastikan mereka bisa terwakili dalam pengambilan keputusan organisasi dan dalam pekerjaan organisasi sehari-hari, tapi juga bisa tempat untuk berkonsolidasi, menyatukan suara yang nanti akan dibawakan bukan hanya di level organisasi, tapi di komunitas dan juga ketika melakukan perjuangan di tempatnya masing-masing. Kenapa BPAN ini harus kuat? Karena sebenarnya tugasnya itu besar, ya, penting sekali. Selain harus berjuang di level organisasi, harus berjuang di level komunitas, harus berjuang di level generasi muda secara umum, karena belum tentu generasi muda milenial sekarang mengenal kita, atau kita bisa bersuara bersama dengan mereka, gitu. Dan menjadi penopang ketika organisasi tidak berjalan. Ini bukan hanya di tingkat nasional, tapi di tingkat pengurus wilayah dan di tingkat pengurus daerah. Jadi di mana-mana ketika pengurus AMAN tidak bisa berjalan, maka di situ BPAN harus masuk, perempuan AMAN harus masuk. Itu selalu saya tekankan. Selama pandemi ini terjadi, itu menunjukkan banyak jawaban ya. Kita sebagai masyarakat adat, bahwa ternyata kalau kita masih berdaulat atas wilayah dan sumber daya kita yang paling berjaya di tengah pandemi ini. Dan sepanjang kita lockdown. Juga menunjukkan karena kita sekarang sedang menjaga batas-batas wilayah kita, pintu-pintu kampung, maka tidak ada kasus perampasan wilayah adat yang baru ya selama pandemi ini. Yang ada itu adalah kasus yang lama terus terjadi, tapi kasus baru tidak ada. Dan ini saya harus mengucapkan apresiasi, penghargaan dan selamat buat BPAN karena ternyata pekerjaan BPAN sejauh ini sudah terbukti. Ya, tapi jangan bangga dulu, harus dikuatkan terus, ya, dikuatkan terus. Jadi tidak boleh kita langsung tepuk dada tapi elus lagi, masih banyak yang kita masih harus memperkuat diri. Nah, yang kedua, saya ingin menekankan soal pulang kampung ini.
ya, pulang kampung. Pulang kampung itu dulunya saya pun tertawa waktu John Tony bercerita tentang pulang kampung itu, ya. Pertama menelusuri jejak leluhur, baru kemudian datang ide gagasan pulang kampung, gagasan sekolah adat. Saya pikir, seriuskah anak-anak ini? Seriuskah anak-anak ini? Bagaimana mereka mungkin bisa bertahan? Mereka yang sudah menikmati hidup di kota gitu, sudah menikmati pendidikan, otaknya sudah berbeda karena sudah diajar, sudah menjadi otaknya itu adalah hasil didikan dari ilmu asing, ya, ilmu asing yang memang diajar untuk membenci diri sendiri, diajar untuk melupakan sejarah kita, dijadikan manusia lain sama sekali yang terasing kalau pulang kampung. Nah, itu biasanya itulah ciri-ciri generasi muda masyarakat adat. Kalau pulang kampung seperti orang lain jadinya. Nah, ketika teman-teman BPHN kemudian mencanangkan pulang kampung itu, saya pikir ini adalah gagasan yang luar biasa. Gagasan yang kita bicara revolusi, inilah yang disebut dengan gagasan yang revolusioner. Karena waktu itu orang sampai sekarang pun kita diajarkan bahwa kalau kamu mau menjadi manusia yang sukses, kau harus ke sekolah tinggi, ke kota dan bekerja. Ya, dan bekerja. Jadi tetap tinggal di kampung, ya, tetap tinggal di kampung atau pulang kampung itu adalah gagasan dan tindakan yang sangat revolusioner. Karena itu seperti melawan arus deras, ya, melawan ombak besar yang sebenarnya setiap saat menggulung kita. Tapi teman-teman teguh dan percaya dan yakin, itu yang disebut dengan militan, ya. Teman-teman sangat militan dengan keyakinan penuh bahwa gerakan pulang kampung ini jalan kita. Ini cara kita untuk menjaga dan mengamankan wilayah adat. Terbukti lagi, selama pandemi ini, teman-teman yang di kampung itu, ketika kami yang di kota ini merasa terancam atau makanan kurang, teman-teman yang di kampung justru sibuk pamer hasil panennya. Inilah kenapa menurut saya gerakan pulang kampung harus terus kita galakkan. Kenapa? Karena orang lain pun sekarang juga mau pulang kampung. Nah, kita ini masih beruntung. Ya, kenapa? Karena kita masih punya kampung halaman. Orang lain itu taunya punya kampung tapi tidak tahu halaman berapa. Ya. Nah, teman-teman yang ada di kampung saat ini itu adalah wayfinder, penunjuk arah, penunjuk jalan, ya, menunjukkan sekolah-sekolah adat dan tindakan teman-teman di kampung sekarang ini menunjukkan menjadi penunjuk arah kemana kita harus pergi. Kita harus seperti ini, sudah menjadi teladan. Dan itulah yang menurut saya membuat sangat bahagia dengan gerakan yang pulang kampung yang sudah kita dimulai oleh anak saya. Tidak bisa bilang kita karena saya ini cuma penonton sebenarnya, bukan pelaku, ya. Yang sudah dilakukan oleh teman-teman sejak 10 tahun lalu, teguh pada jalannya dan terbukti sekarang orang ingin pulang kampung. Sudah sekarang ini di kota-kota itu sudah mulai namanya, mereka tidak mau menyebutnya sebagai bertani di kota, mereka menyebutnya urban farming. Begitu bahasanya. Kayaknya orang-orang kota itu lebih percaya diri, lebih bangga kalau disebut urban farming daripada pertanian di kota, bertani di kota. Nah, jadi kita sebut saja lah biar mereka senang sebagai urban farming. Ya. Nah, biar aja lah yang kita sebut bahwa kita ini petani adat, petani di kampung. Gak apa-apa, karena kita sudah beres dengan masalah itu, ya. Nah, jadi teman-teman, apa yang teman-teman lakukan itu bukan hal yang kecil, itu luar biasa. Karena saya selalu sebut bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman, baik pulang menjadi petani, pulang menjadi peternak, pulang membuat sekolah adat, khususnya sekolah adat, ini semua adalah sekolah adat. Ya, jadi bukan hanya 55 sekolah adat yang kita punya sekarang yang disebut sekolah adat, tapi juga seluruh kampung-kampung kita di mana teman-teman ada itu semua adalah sekolah. Nah, menunjukkan dan mengajarkan kepada kita semua seperti apa seharusnya menjadi masyarakat adat yang seutuhnya. Saya selalu menyebut sebagai penunjuk, memberikan jalan untuk pulang. Jadi kalau kita ingin pulang kampung, masyarakat adat kita sudah tahu harus seperti apa dan di mana
dan bagaimana bisa pulang. Jadi ini penting sekali, khususnya karena kita punya masih banyak sekali generasi muda kita, masih banyak sekali keluarga-keluarga yang ada di kota yang asalnya dari wilayah-wilayah adat yang masih tersesat. Ya, yang atau punya keinginan pulang tapi tidak tahu caranya pulang atau bagaimana pulang itu. Nah, kemana pulang itu? Jadi sekolah adat dan gerakan teman-teman pulang kampung itu adalah pertama dia penunjuk jalan, kemudian tempat untuk pulang, dan tempat untuk bercermin bagaimana menjadi masyarakat adat yang seutuhnya. Untuk itu saya ucapkan sekali lagi salam hormat buat semua dari saya, dan pekerjaan kita ini, gerakan kita ini harus terus membesar, berlipat-lipat, semakin kuat supaya apalagi ke depan ketika krisis-krisis masih akan menerpa kita, kata orang tua, ini bukan krisis terakhir, masih akan banyak yang datang ke depan. Itu kita harus pastikan kita yang memimpin ke depan. Kita yang menjadi teladan. Orang akan melihat seperti apa seharusnya hidup itu dari anak-anak muda yang ada di kampung.